Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada alladzi jalal falah liman tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabil mustafa wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kam yus'iduni an aquma bi ilqa'il muhadarah al-'amah az-zoomiyah fi hadzal yawm as-sa'id fa raghibtu an aquma bi taqdimi atyaba tahiyyati wa asma taqdiri ila ru'asa al-mahad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini saya mendapat kesempatan kembali bersilaturahim dengan keluarga besar pesantren Tazakka di Bandar Batang dalam acara Fathul Kutub, suatu peristiwa yang sangat penting di dalam keseluruhan rangkaian mengakhiri pendidikan di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah untuk kelas 6 yang akan segera mengakhiri pendidikannya. Saya merasakan betapa pentingnya program Fathul Kutub ini untuk mengembangkan minat, bakat, membuka jendela kehidupan yang luas untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan, juga dunia untuk memberikan sumbangan bagi kemanusiaan, dan juga untuk melakukan tajdid, pembaharuan, baik di bidang pendidikan, di bidang peradaban, dan juga di dalam mengembangkan pondok pesantren sendiri dengan nilai-nilai luhurnya. Saya sendiri mengalami Fathul Kutub 50 tahun yang lalu, pada tahun 68, dan itu sungguh sangat membekali saya, baik ketika memasuki pendidikan di IPD, Institut Pendidikan Darussalam, yang sekarang menjadi UNIDA, Universitas Darussalam di Gontor. Saya tamat KMI pada tahun 68, kemudian mendapat kepercayaan dari Bapak Kiai Al-Mukarramun, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal, Bapak Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi, untuk mengabdi sebagai guru di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah sejak tahun 68, sekaligus menjadi mahasiswa di Institut Pendidikan Darussalam. Fathul Kutub inilah yang memberikan bekal yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Itulah saya merasa pada hari ini, meskipun di tengah-tengah berbagai kegiatan saya memerlukan dan saya mengutamakan untuk hadir pada acara Fathul Kutub di Tazakka. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Ananda semuanya, para santri yang telah berhasil menempuh pendidikan selama 6 tahun. Itu adalah sebuah peristiwa pembelajaran dan pendidikan ta'dib, tidak hanya tarbiyah, tapi ta'dib, penanaman nilai-nilai ghursul akhlakil karimah, dan penanaman semangat juang, semangat pengorbanan, semangat pengabdian, semangat keikhlasan, dan ukhuwah, semangat kemandirian yang telah ditanamkan
selama pendidikan di Tazaka. Tazaka adalah sebuah lembaga pendidikan yang terus mengalami pertumbuhan, perkembangan, baik dari kualitas maupun kuantitas, dan tentu saja terus dilakukan upaya-upaya peningkatan dengan memberikan kesempatan belajar ke luar negeri maupun di dalam negeri pada para asatidz, ustadzat, dan juga pada segenap Ansarul Ma'had. Ini adalah sebuah langkah yang sangat penting sekali untuk pengembangan Tazaka di masa yang akan datang. Saya diminta untuk berbicara tentang Islamiyatul Ma'rifah, Islamization of Knowledge. Islamisasi ilmu pengetahuan yang sekarang sudah menjadi bukan hanya tren, tapi suatu pola pengembangan keilmuan di berbagai perguruan tinggi, bahkan sampai kepada tingkat menengah, yaitu di madrasah maupun di pondok pesantren, untuk membekali suatu kehidupan keilmuan di masa yang akan datang. Saya tadi disebutkan pada saat ini selain di BPH Muallimin Muallimat Muhammadiyah, yang memang merupakan sekolah kader yang didirikan oleh pendiri Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Desember tahun 1918. Jadi sudah lebih dari 104 tahun. Dan ini merupakan pendidikan kader yang juga telah melahirkan 3 orang pahlawan nasional. Haji Ahmad Dahlan sendiri selaku pendiri dan direktur pertama kali. Kemudian Bapak Ki Haji Mas Mansur yang menjadi pahlawan nasional yang pernah menjadi 4 serangkai di dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, kemudian Ki Haji Mas Mansur selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus selaku Direktur Muallimin Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah almarhum Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Beliau adalah anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menjadi panitia 9 yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan mukadimahnya yang di dalamnya ada Pancasila. Ini adalah lembaga pendidikan yang sekaligus menjadi lembaga pendidikan kader untuk umat, kader untuk bangsa dan kemanusiaan. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang Islamiyatul Ma'rifah, Islamization of Knowledge, atau Islamisasi ilmu pengetahuan dalam kerangka Fathul Kutub, yaitu memberikan wawasan, memberikan orientasi tentang dunia keilmuan yang begitu luas, begitu dalam, dan begitu manfaat untuk kemanusiaan, bahkan untuk kesejahteraan dan keutuhan alam semesta ini. Tadi saya disebutkan bahwa selaku mumatsil perwakilan dari IT, the International Institute of Islamic Thought, lembaga internasional untuk pemikiran Islam, Al-Ma'had Al-Alami li Tafkiril Islami, yang berpusat di Washington DC. Memang kantor pusat IT sejak didirikan adalah berada di Washington DC, yang memiliki berbagai cabang di hampir seluruh belahan dunia. Ada di
Saudi Arabia di Riyadh, ada di Mesir di Kairo, ada di Sudan, ada di Nigeria, ada di Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, ada di Asia Timur, Jepang, Korea, Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Dan tentu saja di negara-negara Eropa Timur, seperti di Rusia, dan di Eropa, di Perancis, di Jerman. Ini adalah cabang-cabang dari Triple IT, dari International Institute of Islamic Thought, Al-Mahad Al-Alami Litafkiril Islami, di mana saya bersama kawan-kawan melakukan kegiatan yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamiyatul Ma'rifah. Sebenarnya untuk pondok pesantren, Islamiyatul Ma'rifah sebenarnya sudah merupakan kehidupan, merupakan bagian dari cara berpikir, dari cara pandang terhadap keilmuan. Karena misalnya untuk di Pondok Modern Gontor sendiri, sejak awal berdirinya Pondok Modern Gontor tidak mengenal pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang di dunia barat memang pernah terjadi di dalam sejarahnya. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyentuh kehidupan kemanusiaan, di mana ilmu pengetahuan kemudian dipisahkan dari haribaan agama, dari nilai-nilai agama, dari moralitas, dari akhlak, dan dari filsafat keilmuan yang berbasis kepada tauhid. Saya sengaja memilih untuk bercerita dan tidak berbicara konseptual. Karena ini adalah bagian dari Fathul Qutub. Jadi yang penting adalah orientasi. Kita mengenal, kita mengikuti proses bagaimana Islamisasi itu dilakukan dan mengapa Islamisasi itu perlu dilakukan dan apa saja yang dilakukan di dalam proses Islamisasi, di bidang apa saja Islamisasi itu dilakukan. Saya akan bercerita dengan apa yang telah dilakukan, misalnya di UNIDA, Universitas Darussalam. Silakan ditayangkan yang bagian UNIDA. Silakan ditayangkan foto-foto sebagai ilustrasi. Saya memang sengaja ingin mengajak para santri sekalian untuk menyimak bagaimana dan apa yang telah terjadi dengan kegiatan di UNIDA sendiri, di Universitas Darussalam di Gontor, sebagai salah satu universitas yang memang sejak semula menjadikan Islamiyatul Ma'rifah atau integration of knowledge atakamul al-ma'rifi, atakamul al-ilmi ini sebagai world view, sebagai pandangan,
sebagai memahami ilmu pengetahuan. Jadi sudah sejak 3-4 tahun kami dari Triple IT bekerja sama dengan UNIDA, Universitas Darussalam Gontor di dalam kegiatan Islamiyatul Ma'rifah. Gontor memang sejak awal berdirinya tidak mengenal pemisahan antara ilmu dan agama. Terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh peradaban Barat, kebudayaan Barat sejak awal ketika peradaban Barat berada di dalam dunia kegelapan, the dark age. Ketika umat Islam sudah maju berkembang di dalam ilmu pengetahuan dengan berbagai penemuan, dengan berbagai, ini adalah kegiatan kami di Universitas Darussalam di Gontor. Kami menghasilkan salah seorang narasumber dari Aligarh University dari India yang mengajar di Kashmir University, Srinagar, Profesor Dr. Hamidullah Marazi. Ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Amal Fathullah sebagai rektor pada masa itu yang sekarang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Gontor, dan bersama Profesor Dr. Dihyatul Maskon selaku almarhum, selaku pembantu rektor 3 pada saat itu. Jadi kami dari Triple IT bekerja sama dengan Universitas Darussalam melakukan kajian-kajian untuk bagaimana melakukan islamisasi ilmu pengetahuan dengan mengkaji kembali filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu paling tidak sejak abad ke-18 itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Barat. Dan filsafat Barat itu sangat berpengaruh atau terpengaruhi pada ideologi dan pada teologi kalam, yaitu kalam Judeo-Kristiani, teologi Kristen dan Judaism atau Yahudi, dan juga sangat dipengaruhi oleh filsafat materialisme, filsafat pragmatisme, filsafat wujudiyah, eksistensialisme, yang memiliki perbedaan karakter, perbedaan dasar dengan Islam. Islam adalah agama yang berdasarkan kepada tauhid. Tauhid inilah yang menjadi landasan dari keilmuan kita, yaitu tauhid di dalam kebenaran. Tentu saja tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tapi juga tauhid di dalam kesatuan penciptaan, tauhid di dalam kesatuan wujud, tauhid di dalam kesatuan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi inilah yang menyebabkan umat Islam pada masa-masa keemasannya sejak abad ke-8 sampai 13, baik selama di Baghdad maupun di Cordova, banyak para penemu-penemu, banyak para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian diikuti, ditiru, dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan di Barat. Jadi Barat telah memberikan landasan pengembangan ilmu. Filsafat Yunani atau filsafat Athena, Sparta, Pulau Kreta dan sekitar Yunani
memang telah melahirkan pemikir-pemikir, filosof besar seperti Plato, Aristoteles, Sophocles, ya, Aristophanes, Thales, ya. Tapi pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran-pemikiran yang berdasarkan kepada pemahaman terhadap semesta yang didasarkan kepada keyakinan atau kepercayaan Yunani pada dewa-dewa, sehingga menjadikan mitos-mitos itu sebagai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Oleh Islam, mitos-mitos ini dibersihkan. Oleh Islam, mitos-mitos ini kemudian diganti dengan etika keilmuan, etika bagaimana kebenaran itu dicari, kebenaran itu ditemukan dengan filsafat keilmuan, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan yang bukan mitologi, yang bukan sekedar pemikiran yang bersifat spekulatif, tapi menjadi ilmu pengetahuan yang berdasarkan eksperimen, berdasarkan percobaan, yang melahirkan temuan-penemuan di dalam perobatan, ya, di bidang biologi, ya, bahkan penemuan-penemuan di dalam teori-teori, ya. Sehingga penemuan-penemuan yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan industri, yaitu industri pertama, industri kedua, industri ketiga sekarang, dan kita akan masuki pada era industri keempat, itu sebenarnya diletakkan dasarnya oleh umat Islam. Tanpa umat Islam, Barat masih terjebak di dalam kehidupan berdasarkan mitos, mitologi, atau terbatas kepada pemikiran-pemikiran yang bersifat spekulatif, tapi tidak pernah menjadi ilmu pengetahuan dan tidak pernah menghasilkan teknologi, apalagi menghasilkan industri. Jadi sebenarnya dunia Barat sangat berhutang budi kepada dunia Islam, justru karena Islamlah yang telah menjadikan pemikiran Yunani itu menjadi ilmu pengetahuan, menjadi teknologi, melahirkan industri, melahirkan tatanan-tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan keadaban. Saya senang sekali, tolong disambung. Next. Sebelumnya, ya, ini kami menghadirkan Profesor Marazi dari Aligarh. Beliau sebenarnya adalah ahli filsafat. Beliau telah menulis banyak buku filsafat, tapi juga beliau menulis buku teologi. Itu kami undang ke Indonesia selama 2 bulan. Kita ajak berkeliling ke beberapa perguruan tinggi di Jogja, di Jakarta, sampai ke Bali. Dan beliau menyampaikan pandangan-pandangan filsafat Islam dibanding dengan filsafat Barat, filsafat India, filsafat Cina, dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Lanjut. Nah, saya sendiri mengorganisir berbagai seminar, berbagai workshop. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan ini kami lakukan
dengan melakukan seminar, workshop, kemudian penulisan buku. Sekali lagi bahwa Islamisasi ini diperlukan agar kita memiliki dasar filsafat, dasar etika, dasar pandangan dunia atau worldview, Islamic worldview, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Karena ternyata filsafat Barat telah gagal menyejahterakan manusia, bahkan melahirkan dua perang dunia yang besar, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama yang makan jutaan korban, Perang Dunia Kedua yang menghancur luluhkan seluruh Eropa dan hampir menghancurkan dunia, itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan, teknologi yang berdasarkan kepada filsafat Barat. Kita ingin umat Islam kembali kepada ajaran Tauhid, Dinun Hanif, Dinus Salam, ya, agama perdamaian, agama yang hanif, agama yang berdasarkan Tauhid. Itulah sebabnya Islamiyatul Ma'rifah atau At-Takamul al-Ilmi, At-Takamul Ma'rifi ini kita mulai dengan mengkaji kembali Tauhid sebagai landasan dari keilmuan kita. Kita jadikan Tauhid ini sebagai worldview, pandangan dunia, landasan cara kita melihat realitas, melihat kebenaran, melihat dunia, melihat semesta, melihat manusia, melihat masa depan, dan sebagainya. Ini kami melakukan berbagai kegiatan. Mau kuncinya nggak jualanannya? Silakan. Next. Silakan, ya. Ya, ini kegiatan kerjasama ini kemudian kita tanda tangani antara Triple IT dengan Rektor Universitas Darussalam, itu ditandatangani oleh Profesor Amal Fathullah dan Profesor Datuk Jamil Wira Usman dari Triple IT untuk kawasan Asia dan Asia Timur. Jadi selama 10 tahun terakhir ini kami telah mengembangkan berbagai kegiatan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam. Dan sejak 3 tahun terakhir kami memperluas kegiatan kami ke Asia Timur, yaitu ke Cina. Kita ada perwakilan di Cina, di Beijing, dan di Xi'an, kemudian di Jepang kita punya perwakilan di Tokyo dan di Yokohama, Dr. Ahmad Sozaki. Kami juga ada perwakilan di Hong Kong, Brother Yusuf Yu, dan ada perwakilan di Seoul, di Korea, yaitu Ustaz Amin Bey. Jadi kegiatan Islamization of Knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan ini kita sudah kembangkan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk di Jepang, di Cina, bahkan perwakilan kami di Cina, yaitu Ustadz Ahmad Wang Ma. Beliau ini beliau berbahasa Arab dengan fasih dan memiliki 2 doktor, dan juga mengajar selain di Xi'an juga mengajar di Beijing. Jadi memang biasanya kawan-kawan perwakilan Triple IT mereka menguasai beberapa bahasa dan punya latar belakang pendidikan yang memiliki filsafat keislaman yang kuat. Silakan. Silakan lanjutkan. Ini juga salah satu kegiatan kami di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yang menjadi pembicara ini selain saya adalah seorang profesor dari dari Korea. Jadi ternyata dari Korea pun telah mulai berkembang pemikiran bagaimana integration of knowledge ini dijadikan landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan masa depan, dikarenakan ilmu pengetahuan Barat telah menjadikan manusia ini terbelah, ya, menjadi manusia yang tidak utuh karena terbelah kepribadiannya, memisahkan antara dunia akhirat, memisahkan antara kebenaran kebenaran yang berdasarkan pada keagamaan dengan kebenaran keilmuan yang didasarkan pada penelitian dan sebagainya. Jadi umat Islam semakin menyadari bahwa hanya dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dengan kembali kepada Tauhid, kita akan menjadi manusia yang lebih utuh, menjadi manusia yang lebih kafah, menjadi insan kamil, dan tidak terbelah kepribadian. Dengan demikian, kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan dan yakin akan kebenaran itu berasal dari Allah. Ini adalah Profesor Dr. Kim dari Korea. Terus ini salah satu kegiatan untuk Islamic Epistemology yang juga dihadiri oleh rektor, kemudian oleh wakil rektor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena memang Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah cukup lama bekerja sama dengan kami, baik di bidang ekonomi, ya, di bidang ilmu-ilmu sosial, Islamisasi di bidang kedokteran, Islamisasi di bidang sains, ya. Dan ini adalah kajian-kajian untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini bagi para santri, saya sengaja membawakan contoh dari foto-foto kegiatan di UNIDA, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa kegiatan Islamisasi pengetahuan ini terus berjalan dan terus berkembang sampai saat ini. Pada hari ini pun sampai akhir September dan awal Oktober, kami setiap hari melakukan kajian-kajian online kelas, ya, yang bisa diikuti di YouTube, bisa diikuti di Facebook, tapi juga diikuti di Zoom setiap hari pada jam 4 sore. Nanti sore adalah tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai Islam ke dalam atau dengan ilmu pengetahuan. Nanti malam dibawakan oleh Profesor Dr. Nurhayati Jamas, kemarin di bidang ekonomi, yaitu keuangan, oleh Profesor Dr. dari Rektor Universitas Tazkiyah di Bogor, Muriati Mukhlisin, kemudian sebelumnya oleh Rektor Unida Gontor, Profesor Dr. Abdul Hamid Zakarsi. Jadi ini kegiatan yang terus berkelanjutan. Silakan lanjutkan. Ya, ini juga kelanjutan untuk program kami untuk Islamic Epistemology. Dan di dalam kerjasama ini kami mengajak berbagai universitas, ini khusus dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk menjalin kerjasama. Ya, jadi tidak hanya seminar-seminar atau workshop, kami kerjasama lebih lanjut, termasuk di dalam penulisan buku.
Karena selama ini buku-buku yang ada adalah buku-buku yang masih konvensional, belum buku-buku yang berlandaskan pemikiran atau filsafat Islam. Maka kami mengajak berbagai universitas untuk melakukan kajian-kajian dan bahkan menulis buku. Ya, silakan. Ini kerjasama kami, ya, dan itu diikuti oleh dekan-dekan, oleh dosen-dosen, ketua jurusan, ketua prodi. Bahkan kami mengundang juga universitas yang lain. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan selain dihadiri oleh dosen-dosen atau staf akademi dari universitas tertentu, dan ini adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, kami juga mengundang peserta dari yang lain. Ini adalah kegiatan di UMS di bidang psikologi. Salah satu yang sangat berkembang Islamisasi adalah di bidang psikologi. Karena ini termasuk human behavior, ya. Ini termasuk bagaimana psihe manusia yang mesti dikaji secara mendalam dari segi tauhid dan bagaimana landasan worldview, Islamic worldview itu menjadi landasan untuk kajian, penelitian, pengembangan psikologi. Silakan bagi para santri yang nanti akan melanjutkan perguruan tinggi, silakan. Maka psikologi adalah salah satu bidang yang sangat maju di bidang Islamic Psychology. Di Indonesia ada Asosiasi Psikologi Islam API yang berpusat di Gajah Mada, yang sekarang ketuanya Profesor Dr. Dudung Abdurrahman adalah Dekan Fakultas Psikologi di UIN Bandung, yang kemarin sebelumnya ketuanya adalah Profesor Subandi dari Gajah Mada. Ini seminar aplikasi psikologi Islami, ya, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Silakan selanjutnya. Ya, ini ICON, International Conference on Islamic Psychology. Ini kegiatan internasional tahunan terus yang menghadirkan pakar-pakar dari berbagai penjuru dunia dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara dan peserta dari berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Itu pesertanya cukup banyak, bahkan mereka yang sudah profesor, mereka yang sudah PhD, menjadi narasumber, tapi juga menjadi peserta. Silakan. Ya, ini adalah seorang pakar psikologi Islam internasional, Profesor Dr. Malik Badri, yang baru saja meninggal. Beliau menjadi dokter bidang psikologi ketika istri saya baru lahir. Ketika saya masih SD, beliau sudah dokter. Kemudian setelah dokter bidang psikologi dari Inggris, kemudian menjadi psikolog. Ya, beliau adalah clinical psychology, psikologi klinis. Beliau kemudian bekerja di rumah sakit di London. Jadi, tahun 60-an, ketika saya di Gontor, saya masuk di Gontor. Saya masuk di Gontor pada tahun 63. Beliau sudah menjadi profesor dan sudah menjadi pakar di bidang psikologi di rumah sakit di London. Lanjut. Sekali lagi, terus ini adalah kajian psikologi juga di Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo yang mengkaji tentang human happiness, bagaimana kebahagiaan manusia. Jadi orientasi kehidupan itu tidak hanya keberhasilan, ya, tidak hanya sukses, tapi bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Ya. Nah, ini Islamic Psychology mempunyai
perhatian yang sangat besar, dan Wakil Rektor 3 sekarang ini Dr. Eko Herdiansyah, waktu itu menjadi dekan. Beliau yang sangat perhatian terhadap human happiness. Dan saya kebetulan juga bergerak di bidang Gross National Happiness Internasional, sehingga bertemu antara psikologi dengan teori pembangunan. Jadi teori pembangunan, Human Development Index, ya, Human Happiness Index, ya. Jadi indeks kebahagiaan manusia. Jadi dari para santri ketika memasuki kehidupan pembangunan, ya, di dalam kehidupan industri, itu tidak hanya mengejar kepada pendapatan, meningkatnya pendapatan atau penghasilan, tapi bagaimana kebahagiaan itu bisa tercipta. Oleh karena itulah maka psikologi Islam juga memberikan perhatian terhadap indeks human happiness, ya, kesejahteraan as-sa'adah. Setiap hari kita diundang ketika ada azan hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kegemilangan, mari kita menuju kepada kejayaan, ya. Falah. Terus sebelum ini ada, nah ini adalah Profesor Malik Badri. Sekali lagi, beliau adalah profesor di bidang psikologi klinis. Beliaulah yang membantah berbagai teori barat, terutama dari psikoanalisis, ya, Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud adalah seorang psikoanalis yang sangat terkenal pada tahun 80-an, ya, 70, 80, bahkan tahun 90-an, ya, tentang psikologi analisa yang banyak diikuti juga di Indonesia. Tapi teori beliau Sigmund Freud ini dibantah oleh Profesor Malik Badri yang melandaskan kajian-kajian psikologinya berdasarkan tauhid. Saya sendiri, karena saya serius di dalam belajar filsafat, saya pernah datang ke tempat belajarnya psikologi Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini waktu mudanya belajar di Vienna, di Austria, ya. Wiener Universitat, ya. Di Wiener Universitat, di Vienna University. Ketika saya diundang berbicara di Vienna, di Austria tahun berapa, 92, ya, 92. Jadi sudah 30 tahun yang lalu, ya. Saya mengunjungi ke rumah tempat belajarnya, kamar kerjanya Sigmund Freud. Nah, ini Profesor Malik Badri inilah yang membantah teori Sigmund Freud tentang psikoanalisis, ya. Enhancing human happiness. Jadi bagaimana kebahagiaan itu dapat dicapai di dalam kehidupan manusia. Terus selanjutnya. Nah, ini adalah seorang profesor sangat terkemuka dari IUM, Profesor Dr. Aslam Hanif, seorang pakar di bidang ekonomi Islam yang menjadi gurunya para profesor di Indonesia. Kami selain melakukan kajian Islamisasi ilmu pengetahuan, karena Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah gerakan tajdid, harakah tajdidiyah. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan adalah harakah tajdidiyah dan harakah islah. Tajdid fil ilmi, at-tajdid fil hadarah, ya, dan at-tajdid fil tarbiyah, dan islah fil tarbiyah. Jadi tujuan dari Islamisasi adalah bagaimana menjadikan ilmu kita ini menjadi ilmu yang islami, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, ilmu yang menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan, bukan justru melahirkan perang, ya, melahirkan kesengsaraan, ya, melahirkan kezaliman, tapi bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan, bagaimana perdamaian dan juga tadi happiness, kebahagiaan. Nah, ekonomi
Ekonomi Islam pun adalah berorientasi pada rahmatan lil alamin, ya. Berdasarkan maqasid syariah, memenuhkan dasar-dasar kebutuhan manusia, ya. Hifdzul akal, hifdzul din, ya, hifdzul mal, hifdzul nasl dan sebagainya, ya. Jadi ekonomi Islam tidak berdasar kepada gharar, tidak besar kepada riba, ya. Ilmu Islam anti riba, anti gharar, ya, anti perjudian, maisir, ya, anti tipu-tipuan, ya. Jadi di dalam Islam bai' itu al-mubadalah as-sadira an taradin ala wajhin mahsus, kailan bi kailin, waznan bi waznin, ya. Jadi antaradin, ya, tidak ada tipu-tipuan, ya. Tidak ada tipu. Nah, sekarang ini perdagangan atau itu sebenarnya bukan bisnis, itu bukan tijarah, itu adalah ribawiyat, itu adalah gharar. Ya. Nah, ini kami telah melahirkan kurikulum bukan hanya untuk Malaysia, untuk Indonesia, untuk Brunei, ya, untuk Thailand, tapi kita melakukan serangkaian workshop untuk membuat kurikulum Islamic Economic and Business untuk Asia Tenggara, ya. Dan ini kami resmikan di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta, ya. Saya kira sudah 5-6 tahun yang lalu kami telah melahirkan kurikulum ekonomi Islam, bahkan telah menulis saya kira lebih 15 atau 20 buku tentang ekonomi Islam, termasuk UNIDA sendiri sudah nulis 6 buku ekonomi, bisnis, finance, muamalah. Ya, jadi kami sampai kepada menulis buku. Terus mungkin sudah terakhir ini. Apakah ada masih? Oh ya. Jadi sekali lagi tadi saya mengatakan di awal dan saya akan mengakhiri, ini adalah slide yang terakhir. Islamisasi ini bukan sekedar kajian, ya, bukan sekedar keinginan, ya, untuk melakukan Islamisasi ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, atau mengembalikan ilmu pengetahuan pada sumber sejatinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber kebenaran, kepada filsafat Islam yang berdasarkan pada Islamic worldview. Karena selama ini telah terjadi pergeseran tujuan keilmuan. Itulah saya senang sekali bahwa pendidikan di pondok pesantren, di Tazaka, di Gontor, di Pabelan, di Darun Najah, tujuan pendidikan adalah thalabul ilmi lil ibadah. Ini penting sekali. Jadi thalabul ilmi lil ibadah ini adalah suatu tujuan yang sangat luas, tujuan sangat dalam, dan menurut saya adalah tujuan yang paling benar di dalam menuntut ilmu adalah thalabul ilmi lil ibadah. Ya, saya merasakan sebagai orang filsafat dan sekarang sebagai orang triple IT yang bergerak di bidang Islamization of Knowledge atau atakamul al-ilmi, atakamul al-ma'rifi dalam Islamisasi yang pengetahuan, tujuan yang benar adalah seperti yang di pesantren. Tujuan pendidikan, tujuan thalabul ilmi adalah lil ibadah. Nah, maka banyak perguruan tinggi yang kemudian meminta pada kami untuk bekerja sama. Ini slide yang terakhir, kami mengadakan satu international conference, ya, tentang green entrepreneurship, ya, untuk sustainable development, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada sustainable development, pada green, ya, yang hijau, kehidupan yang hijau, entrepreneurship yang hijau, ya, yang tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini adalah permintaan penandatanganan perjanjian kerjasama, ya. Jadi selalu kalau kami datang ke salah satu perguruan tinggi, ya, ke UMJ, ke UAD, ke UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya,
itu kami diminta untuk menandatangani kerjasama. Ini adalah penandatangan yang terbesar. Semula Universitas Muhammadiyah Gresik, ini di Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik minta pada kami bagaimana kalau kita menandatangani MOU. Kami katakan oke. Setelah itu ada minta lagi 2, ada lagi minta 5. Terakhir ada 22 universitas yang minta tanda tangan bersama, kerjasama, dan akhirnya kami layani dan kami menandatangani kerjasama dengan 23 universitas. Ya, saya kira ini saya akan mengakhiri. Sekali lagi saya mengajak para santri Fathul Kutub. Ya, ini adalah Fathul Kutub. Kita memberikan orientasi, membuka masa depan lewat ilmu pengetahuan, lewat jendela ilmu pengetahuan yang berlandaskan kepada atakamul al-ilmi, atakamul ma'rifi, islamisasi ilmu pengetahuan, integration of knowledge, dan ini adalah masa depan kita bersama yang terbuka luas untuk para santri sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.